Jadi kali ini kita akan bahas tentang penanganan tumpahan. Nah, kalian tahu nggak sih tumpahan itu apa? Tumpahan adalah bahan yang tumpah di lantai. Betul. Nah, kalau yang Sito ini kan kalau terjadi tumpahan itu kan berbahaya. Nah, jadi harus menggunakan penanganan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, tumpahan dalam proses dispensing sediaan steril itu merupakan suatu resiko yang dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, apalagi di ruang aseptik atau di kantin, pelacikan sediaan injeksi dan infus. Nah, kalian tahu nggak tumpahan itu melibatkan apa aja? Cairan obat, alat steril, komponen lain yang harus dijaga, yang sterilitasnya itu harus dijaga selama proses pencampuran. Nah, risiko dan penanganan tumpahan sediaan steril itu risiko utama itu dari kontaminasi udara kerja, meningkatkan risiko infeksi silang dan pembalasan bahan sediaan steril. Nah, tumpah ini juga membahayakan petugas jika sediaan mengandung zat berbahaya atau sitotoksik. Nah, dalam menangani tumpahan kita perlu menggunakan APD. Sebutkan kata-kata APD. Masker, sarung tangan, headcap, cover shoes. Udah. Langkah-langkah memakai APD mulai dari masker, Google, headcap, handstone, sepatu, cover shoes, sepatu, terus cover shoes, handstone. Soalnya enggak kotam, enggak, iya. Nah, itu kan cara memakai APD. Nah, kalau melepasnya itu handphone. Oke, lanjut. Jadi prosedur penanganan itu yang pertama kali, jika terjadi tumpahan pertama kali yang dilakukan adalah tentunya memakai APD. Yang kedua itu menandai adanya tumpahan. Ditandai dulu Pak APD. Tandai dua APD. Ditandai minimal. Iya. Pakai sarung tangan. Google. Masker Google. Ada minimal. Makanya itu berarti ditandai APD lengkap. Betul. Nah, terus habis itu area tumpahan kan diisolasi, petugasnya pakai APD lengkap. Terus cairan tumpahan itu bisa menggunakan kain steril atau tisu. Nah, lalu dibersihkan dengan disinfektan yang sesuai. Nah, itu seluruh limbahnya itu ditaruh di plastik limbah. Jadi dari barang apa? Ungu sama putih. Ungu, putih, Joko kan? Semuanya kayak putih, tapi terus baru ungu.
Nah, terus dibuang ke kantong limbah yang khusus untuk bahan berbahaya dan sediaan steril. Nah, setiap penanganan tumpah itu harus ada dokumentasinya untuk evaluasi keamanan dan perbaikan prosedur di selanjutnya di masa mendatang. Pencegahan penutupan dapat dipastikan dengan area kerja untuk tata rapi, terus dari barang yang tidak perlu dan semua alat serta bahan mudah dijangkau. Jadi selalu pastikan area kerja hanya dapat barang yang penting dan tertata rapi. Kalau tidak, tumpahannya dekat pasien. Ini nggak mungkin ya. Maksudnya tumpahan kan dekat orangnya Harus menghindari itu beri tanda atau menjauhi tumpahan dulu. Nah, kan petugasnya pakai teknik aseptis sesuai dengan prosedur untuk meminimalisir risiko dari tumpahan itu. Yang perlu diperhatikan dalam penanganan tumpahan itu kan ada tumpahan itu harus segera dibersihkan, itu paling penting. Terus yang kedua pakai spill kit. Nah, spill kit itu biasanya harus tersedia di tempat dekat mudah terjangkau loh dari sakit. Terus diikuti cara-cara penggunaan prosedurnya sesuai dengan SOP lah. Terus kalau bisa itu juga sekalian APD-nya tuh juga di situ. Jadi ada ini nggak ada boleh APD sih, jadi APD-nya sekali pakai apa berkali-kali? nah sekali pakai. Apa ada itu sekali pakai? Handphone, masker, Apa gaunnya Saya harus ngomong gaun kan ya tergantung bahannya nggak sih? Ini kayak itu loh, kayak plastiknya masak. Berarti sekali pakai. Dan saya dicuci kain menggunakan sabun. Nah, tapi nggak sih itu orang kayak covid kayak nggak sih di situ? Jas hujan. Terus kalau tumpahan itu basah kan itu kan bisa sama kain. Nah, kalau tumpahan kain itu kainnya dibasahin dulu baru dilap bulat. Kalau ininya tumpahannya tuh pecah gimana? Diserok. Ya, diserok. Lalu dimasak masaknya warna apa? Putih. ya tapi kan bekas tetap aja bekas obat dan Sesuai kemudian sesuai aturan dong. iya kan dimasukkan aku bisa Ya bapak ini satu-satu kan misalnya. kena mata Kalau kena mata itu bisa matanya dicuci pakai air mengalir. Setelah itu dicuci pakai NaCl, terus pakai lautan pencuci mata. Kalau ketelan Semua lagi. siapa yang mau Siapa sih amendement? ya kan kayak kita aja masnya nih lagi telat. Kan pakai masker. soalnya terkontak makanannya Nah, ya udah langsung. Areanya kan semuanya Iya. kan itu bicara. Kalau kena kulit itu kan pakai air mengalir, terus kalau kulitnya sobek pakai
H2O3. NaCl. Enggak, sampel. H2O H2O bukannya Sing luka. oh iya aku kapan sobek ya? Sobek, luka sobek. Itu tidak sobek. Sobek itu sobek, tidak Luka kan ya ora sobek. Ya tapi sama. berarti nek sobek itu pakai apa air mengalir terus H2O2. Karena tak gula ya. H2O3. Kenapa PT? Iya apa H2 apa H2O3. Terus yang tadi tidak sobek. Pakai kali Untuk membersihkan luka iya. luka. Semua limbah bekas stilkit tadi dimasukkan ke dalam wadah limbah sama kresek sesuai SOP. Oh no. Ya bro, lanjut bro. Jangan panik, minta bantuan ahli. Ahli ini sebenarnya petugas kebersihan apa petugas OC apa perawat apa petugas khusus yang sudah mendapatkan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan cara menangani tumpahan. Jurusan apa ya? Yuk. Yang kedua, jika tumpahan berupa serbuk, yang pertama matikan AC dan perhatikan arah angin supaya serbuk tidak terbang kemana-mana. Habis itu baca terbang, ditungguin. Gak boleh. Pakai serat sabun. Terus. Yang ketiga, minta bantuan ahli yang disampaikan. Petugas yang sudah mendapatkan pelatihan. Yang keempat, siapkan spirit. Yang kelima itu area isolasi. Jadi hindari area tersebut. Maksudnya area isolasi. Area isolasi area terjadinya tumpahan itu harus diisolasi biar nggak ada orang di sekitarnya. Terus kenakan APD seperti yang aku sebutkan tadi, berupa baju pelindung lengkap, menutup sepatu dan menutup kepala, gloves, alat tangan berlapis dan masker respirator. Apa itu masker respirator? Ini terus ini nih bu. Iya, ini. Masa Indonesia sama itu juga. Lalu bersihkan fragmen pecahan kaca atau gelas dan ditempatkan pada wadah yang sesuai. Wadah yang sesuai berarti ditaruh pada plastik kelasnya. Yang kedelapan, serap tumpahan dengan bahan penyerap seperti kain dengan arah keluar dan ke dalam. Keluar, dalam. Kayak ini kan bulat bulat ini lalu tempatkan pada wadah yang sesuai. Jadi kainnya itu dibuang ke plastik warna ungu lagi. Setelah itu bersihkan area dengan cairan D. Kainnya ikut dibuang kan menyerap cairan nih. Tidak ada buang apa dicuci Tetap kita di itu nggak sih di plastik limbah buang tapi analisisnya iya. Kalau misalnya dicuci kok malah air ya? Iya. Contoh cairan indikator apa? Kamu tuh punya
Oh, Contoh keadaan deaktivator. Zat yang berfungsi mengaktifkan atau menjelaskan suatu bahan media yang sesungguhnya. Contohnya kayak seperti Fungsi utamanya itu sangat bergantung pada jenisnya sih. Contoh cairan diaktifkan untuk penanganan tumpah limbah dengan bikarbonat untuk menetralkan tumpahan sing asam. Terus kalsium hipoklorit dicampurkan dengan bahan lain untuk menetralkan tumpahan yang reductal. Terus ada cairan infeksius. Selain itu cuma ada klorin 0,5% sama deterjen. nah klorin 0,5%. Klorin, mas bantui natrium bikarbonat, kalsium hidroklorid, hipoklorid, sama deterjen biasa. tapi kesananya deterjen biasa sih. Iya. Itu kan bisa kayak Itu diserap terus nganggo apa desinfektan deterjen apa jadi nganggo oh kayak natrium. Ikan bersihkan dengan air. Berarti cairan deaktivator terus dicairkan terus dikasih air. Terus cairan lepas semua APD, tahan limbah, dan paling penting lakukan dokumentasi dan pelaporan. laporannya siapa ke pihak yang bertanggung jawab ya Gas, apa ya kemudian kebakaran. Apa ya? Mana ada rumah sakit ya? Ada sanitasi. ada sanitasi Iya, bukan langsung diterangkan mau tak next. ini barangnya TPN mau TPN guys. Berarti enggak ada gini-gini enggak? Ada. Tapi kan kita ini kan buat pemberian nutrisi kita enak. biasanya untuk pasien apa Pasien bayi yang kekurangan nutrisi. Iya, untuk pasien yang kekurangan asupan nutrisi. yang enggak ada suaminya Bisa jadi yang kritis itu menggunakan apa? Buat masukin nutrisinya itu apa? NGT. Ini kayak NGT lewat gitu. Nek komang lagi itu kan kayak dulu. berarti kayak Apa ya? Berarti yang orang makan karena dengan hiu kan tidak dikasih kau ini. iya sama Berarti nek komang lo tetap dikasih makan ya? Dan jenis TPM itu ada 3. Yuk, apa saja? One-in-one, two-in-one, three-in-one. One-in-one itu apa, Flora? Satu makronutrien dalam satu wadah TPM. Makronutrien itu apa? kayak satu jenis mana ya Cak? Enggak sih paling kayak lemak protein Satu lipid. Oh, berarti satu jenis kok.
Kita iya mas. Masa campur-campur, masa liquid dicampur. Katanya nunggu suntak sih Dua Ini masuknya bareng-bareng. Tuai freeway contoh karbohidrat protein makro berarti mencakup tiga itu berarti nek sayur makronutrien berarti kudu mencakup kayak protein toh karbohidrat toh lemak Nah, ini ada pengertian satu dalam satu wadah, satu yang dalam satu wadah. Iya, bedanya apa ya? ibu kali itu. ini kan berarti dua makro Kita ini dua kalian dalam dua, terus tiga oh nggak sih Oh, satu itu berarti bisa karbohidrat ya karbohidrat. Oh, nek dua berarti karbohidrat sama protein, terus tiga bisa dari daging. Ini kan untuk Rokok keprak nek. oh ya. Ini nek tengah versi penyiapan versi parental itu tentunya pakai asap dispensi. Yang kedua pakai nota lantai. Ini tidak boleh ke situ. Kalau nonton Makin Prinsip penyiapan aseptik. aseptik dispensi. Berarti nek nota ini kan sama tadi yang jelasin itu kan udah bentuknya 4 kan. Jadi tinggal ada tak tidak anu Mana asep? aseptik ya kayak obat steril enggak sih? Iya, kok dibilangnya tetap harusnya tetap di dalam ruangan steril kan. Tapi nyatanya kan tetap di ruang biasa. Pemberian apa dari pakai botol, kantong bisa, jumlah individu, sama formula standar kayak gitu Yus. Pembuatan TTN dikelompokkan dalam dua volume kecil dengan syringe atau suntikan, kedua volume besar dengan kantong atau bag seperti kantong infus. Oh berarti si 4 mau volume besar ya? Kalau kecil kan ya, Bang. Suntikan. Apa maksudnya apa? Apa? Di sini apa? Ya di sini sama tadi nggak sih? Sing makronutrien. Kamu enggak yang tapi orang ya kayak ngono bukan. Iya. Heeh. Masa nek dulu bayi ya masa ke semono enggak sih? Enggak pasaran. Thank you. Bantuan. Oh, mili equivalent. Kandungan produk TPNP, kandungan nutrisi di pasaran itu pertama ada kain 1B tiap 1000 ml mengandung glukosa 37,5 gram, nasihat 2,25 gram, natrium 38,5 mili ekuivalen per liter. Berarti Miliosmol. Oh iya, Mbak, emang digunakan untuk membantu mengganti cairan dan elektrolit pada kondisi seperti dehidrasi, pengeluaran nutrisi. Bedanya 1B, 3B. Tapi di sini macam-macam. Memenuhi nutrisi
Iya. Ada komposisi. Kegiatan utama TPN yang pertama tentunya ucapan sosial yang mengandung karbohidrat, katanya sedikit vitamin mineral untuk kebutuhan si pasiennya. Yang kedua mengemas ke dalam kamar khusus untuk nutrisi. Tadi dikeluarkan 4. Kenapa ada seduan ya? Ada seduan. Terus isinya biasanya ada yang bening, ada yang susu, mau putih susu. Tong enak mas sekolah awak tau. Enggak kan mesti kan iku ngono lho ngono TPN iku. TPN tuh pakai BSA. BSF apa ya? BSD. Aku kayaknya aku hitung-hitungan aku langsung buka ini loh. BSD tadi kalau buat BSD tak kanan. toksisitas pakai BSD yang negatif atau positif. Negatif. Dia udaranya dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam tetap di dalam. Jadi untuk apa? Saya kerja TPN. Jadi kita masuk dari segi buffer zone. Ke daerah kerja. terus kanan kirinya ada bahan alat terus ada Oh, berarti dibayar langsung dalam. ini bahan ke alat langsung ke limbah dan buangnya. Berarti maksudnya dalam 1 liter loh. Fasilitnya dari Jawa nasi kan. Penyimpanannya TPN suhu 2 sampai 6 derajat Celcius. Dan tidak boleh disimpan pada suhu lama lebih dari 24 jam. Sebutkan isi label TPN. Yuk. Nama pasien, terus volume, Ada 8. nama pasien, volume, terus ruangannya, komposisinya, nama gen, tahap Sama bagian kalau bagian khusus apa ya? Jumlahnya yang khusus 16 ya. Khususnya apa ya? double check. Oke. Atau bagian khususnya untuk pasiennya? Yang khusus kan obat keras. Enggak tuh hasilnya apa? Perawatan khusus yang oke sama. Terus metode pembelian TPN pada jalur perifer jumlah data tetap dalam era perifer. Itu digunakan untuk jangka pendek Perifer tuh maksimal 2 minggu. Betul ya Pen? baru perifer. Jalur perifer itu pada jalur intravena. Selang plastik yang dimasukkan ke dalam vena ke bagian tepi tubuh. Berarti selangnya itu ya. Digunakan jangka pendek maksimal 2 minggu. Perawatan kurang dari 900 Mili apa tadi? Kualitas konsentrasi dosisnya maksimal 12,5. yang kedua jalur sentral. Jalur sentral ini apa itu? Jalur sentral. Sama kayak biasa nggak sih? Jalur sentral selang panjang yang dimasukkan ke dalam vena besar di leher, dada, lengan atau selang kanan dan mengarah ke dekat jantung.
di selangnya enggak ke vena sini. Apa salah gitu? Dada. Telan ini. Tapi ini di leher. Tengah leher. Lehernya dibolong. Enggak sih? Mau rokok online. Oh, Beda. tapi kan enggak juga ada pernapasan. Koyo serat aku pernah lihat di TikTok itu ya. Oh iya, apa ini bolong? Jadi bolong Begini loh guys. Terus kenapa ada di pesawat? Kayak anu anak kecil biasanya kan gambar ini kalau di anak kecil biasanya selang cilik nak rai sama besok nek lembar sak dari sini kan oh kayak Ini loh. aku ini susu ya aku kok tuh Jadi ini. Apa ini? Kok dicubis? tapi terus pengen ini bisa dibolong Oh iya ya. enggak sih Iki video ngene iki. Iki leher dibolong. Jadi gue mlebu darah. terus ini ada sing langsung kei kayak nutrisi mangan iki Itu gak sih sos? Artis-artis itu loh. tapi kuwi enggak Kok belum sih? enak sing bumbu pangan Ini ngene. oh biasanya ana sing rasane mampu negara Lah iya, ana sing mau kuwi Mame tak tetep nih. masalahnya di Mame nih yang misal. bisa ke terus langsung Bisa kan bisa sebenarnya. ya Allah semuanya Mangan deh mangan. terus iki alirnya nang di negara anu ke Jawa Dan cara ini cantik. ya pokoknya dibawa ke pembuluh Ya pembuluh darah besar. contohnya yang Jakarta tetap berada dalam vena sentral digunakan untuk jangka panjang larutan dengan osmolaritas lebih dari 900 milimosmolitas konsentrasi dextrosa maksimal 30% yang dapat osmolaritas ini enggak sih gambarin kok Oh, iki lho. kilo enek vena-vena ini dilebokkan ini Kan kuwi jero. Awakmu. Osmolaritas hubungan konsentrasi zat terlalu dalam Iki suatu udah basket larutan. dari mana? ini enggak sih di vena ini Dan ini apa ini lagi iki saya tinggal obat obat ini kan diserap dibawa ini apa itu selang itu harus dilebokkan yang dalam hari nyambung Nyambung lho. nyambung seperti ini kan ada bentuk angin ini kan disambung Oh, kene lewat kene. ngetok kan juga bisa dikeluarin kan fungsinya memasukkan Memberikan nutrisi. kenapa dikeluarin lah enggak jadi gue baju Loh, mungkin bisa pakai itu gak sih sing baju pasien sing itu loh. sing operasi palingnya di belakang Ya kan yang ring aku sebenarnya di depan. mungkin sih nggak Lu kan dadak anu masuk mburi saya. Monitor itu terus di pawancara infeksi. Kolestatis ya? Dapat menginduksi terjadinya kolestatis. kolesterol
kondisi area yang teduh dan sedangkan hati itu tersumbat komunal. Kita nonton video ini yuk. Yuk. Punya HP tau. Mana? CPN ke jantung. General dengan animasi. Real. Ya udah kok iki apa ya? Dua pemain vitamin, iki lho karbo, iki lho. Kalau lipid, Nanti beda-beda jalan. ini kan iki kene sik kecil mau. 3 in 1. Nah, Ini asli. Wong asli. bisa lewat TV. Oh ini cara publiknya Mbok lembet-lembet. Campur. apa sih? 3 in 1. Berarti dicampur toh? Nyampur toh. Ini berapa imbang? Yuk, lanjut. Lanjut, monitor. Monitor itu apa? Astaga. 25. Ini ke anu enggak sih? Monitor itu tes panel, infeksi, tes kolestabis. Apa tadi? Sing trombosis itu gangguan kesehatan ketika darah kita tuh menggumpal. Kalau kolestasis itu kondisi aliran intaknya yang biasanya hati itu tersumbat. Hari juga sibuk juga. Alhamdulillah. Yeay. Ibu nanti senang loh. Soalnya belajar dimanapun, kapanpun. Gitu dong. Keren, semangat, guys. Iya, Bu. Ngomongin trombosis, mau pembubaran. Trombosis itu pengumpalan kolestatis, tapi area yang kedua itu
tersumbat. bisa dari hipotekemia atau hipoklimia dimana tekanan darah tinggi dan rendah, terus gangguan aliran darah tersumbat. Aliran darah tersumbat. nggak trombosit membuat Empat dua tersumbat. Kalau buat mata, wajah, demam gigil, badan tambah, mual, haus, sulit menjadi jantung, kemudian berisi pasal. Nah, TPN ini tidak boleh dideteksikan secara dini juga, karena akan terjadi hipoglikemia secara normal. Seperti membuat tekanan darah menjadi turun. Terus kecepatan infus ya. Kecepatan infus harus berlambat menjadi setengah paling sedikit 12 jam sebelum dihentikan. Nah, apa nganggo TPN kuwi sabarangan roan TPN ini kalau misalkan saya pakai apa TPN itu bisa bersama. Kenapa kamu balik lagi? Ngapain sih? Pil? Apa? Pil apa? Pil ya? Yang Ayo ngapain? Kamu belum kena ini. TPN bisa sama infus. Infusnya nyampur TPN. Itu bisa. Nanti kan ada ini di dalam TPN ini kan bisa nyampur dengan air putih. Ada kok bisa nyampur dengan air putih. Ini cuma ini sih. Kayaknya yang di sini enggak, tapi bisa nyampur elektron. Elektron kalau perlu dipisah juga bisa. Nanti ini kan dihitung kebutuhan untuk miliosmolnya pasien. Kalau dia lebih dari 900 ini kan pakai perifer, pakai sentral. Kalau kurang dari 900 pakai perifer. Miliosmol itu nanti dapat dari osmolaritas dari tiap lautannya itu dihitung. Tapi kalau nanti untuk kalian urusan belajar ini di skip aja. Yang penting nanti kamu tahu volumenya berapa, ngambil dari segi yang berapa, campur dengan apa aja, urutannya gimana, nyampurnya, udah itu aja. Yang itu nih sebenarnya apoteker apa S2 nya malah S2 bisa kok nanti Y side satu TPN satu itu yes. Terima kasih. bisa nyampur pakai TPN. Jadi Kayak dua ini. Kayak itu gawe nang murah tidak? Saya misal contohnya mental tuh bener ada di situ. tergantung volume ukuran dari 900 ke sentral saya kene layar lengan Dan mau kira-kira saya berarti ini jadi boleh selangnya ya Allah. Masa nggak bisa tutup? biasanya kita ada yang terus dulu bisa ditutup tapi ini di bolong itu biar tetap anu nek nangku kulit be selangnya lebih di Solo tadi jadi kayak selangnya kelewat jadi tapi selangnya menggona di kan kelewat bisa jadi loh Iya. bisa jadi kesal Enggak nih,
tetap bolong. Ya tergantung kalau dia nggak bisa memuat. Mulai cara memang dia seperti Kamu tapi orang dia orang bisa pas itu. oh iya Jadi itu ya bisa mungkin dia saya mau nikah tuh Terus baca kayak ada rasionalan apa Ya enggak rasional itu kan ada ada gitu gitu sama emang sama ini bakal nek omongan kok gitu harus ditutup pakai tangan doang. Nah, darahnya betul ini nafasnya langsung kene kok langsung kene. Makanya saya udah gitu yo. Nah, kene bolong kan. Nama suka diiru apa kene. Lanjut, surat TPN terpaksa dimiliki oleh TPN karena adanya komplikasi, maka dipaksa 10% harus segera diberikan. Jaga kesadaran 4 kali sehari setelah TPN dihentikan. Kondisi khusus pasien, hati, diabetes, anestesi, TPN-nya harus dihentikan sementara dan cepat jadi jangan diskon 100%. Kemudian ukuran dewasa dapat berkembang dengan memperhatikan faktor laju metabolik basal yang merupakan energi yang diperlukan untuk memelihara fungsi tubuh di seluruh Ada stres, aktivitas, sama sasaran nutrisi pada berat. Cuma perhitungannya enggak tahu. Baterainya habis. Lagi nih kurang menit. Ini loh nggak berhenti, nggak nganu ini, nggak nganu casing. Kok wes sama Kia apa lagi? Ini cuma hitungan tok ya. mau handling sitotoksik. Apa yang kemarin kan belum kita. Iya. Yang pretesnya itu. Tuh, apa? Ini videonya oleh sejam Mbak. Pengemasan. Pengamanan loh. Kira dulu. Ini itu kan. Nah, kita handlingnya Tapi handphone gue ini susah perhitungan. Beyond News Desk. Saya kan Beyond Use That. Beyond News Desk gitu. Beyond Use That. Nah, itu the Beyond Use That. Desk-nya itu gambaran kita. Oh ya Allah. Itu sambil ngomong. Kita dapat ulang ya. Datang kenapa oke? Nggak apa-apa nggak sih kita kan ditambahkan dengan lawak gitu. Saya kira cepat ke. udah nasi nih. Terus sih kak PID apa teman-teman? Masa waktu pencernaan setelah kemasan dibuka soalnya itu kemasan Kalau itu materiku Jadi penyuluhan. Oh iya. Kita ngerti. Jadi Beyond News Desk itu digunakan untuk menetapkan batas waktu penggunaan obat suntik. Hal ini sangat penting karena menentukan batasan waktu suatu produk rekonstitusi obat suntik masih berada dalam keadaan stabil. Stabil itu ya stabil. Contoh obat suntik itu masih stabil. Secara kimia, fisika, mikro, atau praktik psikologi itu tidak ada yang berubah dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik obat selama penyimpanan atau penggunaannya. Bisa dilihat dari perubahan warna, Apa ya? mikrobiologi mungkin bisa tumbuh mikroba, Perubahan. terus Identifikasi sebelum obat suntik dikeluarkan, dikerjakan, terus kita harus mencari identifikasi larut yang sesuai dengan dataannya. Contoh pelarut. ACE
Enggak ada injection, Sertifikasi pelarut meliputi mencari data pelarutan zat aktif, mencari data kestabilan zat aktif, sesuaikan dengan klinis pasien atau gejala pasien, dan yang terakhir menentukan pelarut yang dipilih. Nah, kondisi penyimpanan DUD ini ada suhunya. Kalau suhu kamar itu kurang dari 25 derajat Celcius, suhu kulkas 2 sampai 8 derajat Celcius, dan suhu beku itu kurang dari minus 10 derajat Celcius. Latin di suhu berapa? Wah, 24 jam. Berapa derajat Celcius? kurang Pakli Pasuruan jadi dingin. Ini kulkas ini minggunya Itu sampai waktunya enggak sih? Nah, perhitungan konsentrasi cairan, hal utama itu yang harus diperhatikan. Yang harus dilakukan adalah perhitungan konsentrasi cairan dengan membaca pada kemasan 12 detik, karena terdapat perbedaan antara dosis total ampul-vial yang satu dengan lainnya. Konsentrasi cairan itu sama dengan konsentrasi yang diinginkan dibagi dengan konsentrasi yang ada pada sediaan itu, terus dikali dengan jumlah volume yang akan digunakan. Penentuan batas waktu penggunaan, cara menentukan biodiesel peraturan konstitusi tersebut itu dengan dikategorikan menurut resiko. Jadi jelas, sedang, tinggi. Pada resiko rendah, penyiapannya dilakukan oleh laminar airflow atau BSC di ruangan kelas 5. Tahapannya diberikan waktu kurang dari 12 jam. Kedua itu ada risiko sedang, itu dilakukan kelas 5. Terus tahapan dan kontaksnya itu digunakan untuk banyak pasien atau beberapa kali minggu. Terus yang ketiga itu tinggi, itu tidak dilakukan di BSC atau LAS, tidak dilakukan di kelas 5. Terus tidak menggunakan alat kesehatan yang steril. Kayak kebalik. Ya, iya. Terus ini ada suhu penyimpanan di suhu kamar kurang dari 25 derajat Celcius. Risiko kontaminasi rendahnya itu biodieselnya 48 jam, kalau sedang 30 jam, kalau tinggi 24 jam. Terus kalau kulkas 2 sampai 8 derajat Celcius, kalau suhu rendah 14 hari, suhu sedang biodieselnya 9, terus kalau tinggi itu 3. Kalau di suhu beku risiko rendah sedang tinggi itu sama 45 hari. Lanjut ke Persatuan penanganan limbah dalam proses dispensing steril. Limbah merupakan Limbah adalah sisa buang dari pelayanan pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium ataupun fasilitas kesehatan lainnya yang dapat bahan cair padat, gas, gangguan kesehatan padat, kesehatan pada manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, limbah ini yang mengandung bahan fisiologis itu ada darah jaringan tubuh. Kalau kimia berbahaya itu obat kadaluarsa, bahan kimia lain. Kalau sito itu obat kemoterapi dan limbah radioaktif. Radioaktif itu kayak apa? Oh, itu sih. Scan itu loh. namanya apa? Enggak beda lagi. Scan kayak apa? Tulang.
Masa adewe di delok ngono ki masa nek nggo kertas biasa kan enggak bisa didelok. Berarti nganggo Kok iso? Hasilnya gue malahan. iya. Tak kira pas mau diolesi si awal. Hasilnya kuwi berupa gas apa? Kuwi kan ya tau maksudnya limbah iki lho. Oh, HP-nya dibuka. Apa kalau kayak gel-gel. Terus ketika sih nek dia di scan seluruh tubuh sing masuk ning iki lho. Gas-gas iki lho. Asam-asam iki lho. Gas. Iki lho tapi Gas ada enak apa Sing kuwi lho sing Banten. Oh, si lawan sing kuwi lho kuwi sidane di isolasi. Tempatnya. Tapi kok tetep bisa uang lho badanku. Paling orang dia cuma satu. Kok bisa tahu ya kalau ada lagi? Oke, dia tuh nggak merasakan kalau si ibunya sinema itu. Lo boleh dia ya kan? Tapi kan jangkauannya panjang loh. Tapi dia harus nggak rusak. Nggak boleh buat ibu hamil. Anak kan, kalau harus kemudian kalau misalnya pengen beli anak, orang kan bukan di anak sih komunikasi. Ya intinya nggak Ya, nikah dulu. Ya harus dihindari untuk orang yang belum menikah atau Merencanakan punya anak. baik laki-laki maupun perempuan. Ya, terus jenisnya apa bukan? Jenis limbah. Kuwi anu ya cairannya nang rumah sakit ana. Limbah kan. Ono enggak sih? Berarti bekas Radio aku bikin limbah. Limbah. kuwi cair apa piye? Dan aku juga sama radiologi. Radiologi bukan pencarian siapa. Radiologi ya kayak nah ya itu nggak sih? Hari baik hasil Cair. Limbah kayak jalan mana nggak sih? Udah mau sing kuning-kuning bahannya apa? Iki orang handphone 7,5. Bingung. Aku ciri enak sempit banget sama. Enggak, harganya 7,5. Oh, ini. Mau. Minggu sesok. Sekolah style lah. Jadi satu aja. Ini lo ini macam Dek, pira? Ora open. Itu. M aku M. L aku M. Nih coba gini nih. S apa M dia? Tinju. M kayak itu. M. Dipikir lah. Itu apa Un? Hai Un, apa Un? M Ini aku nek biasa M. ukurannya Berarti berapa? Oh, aku dan dekatnya kan jebuk S. M4. Pelui siapa? Terlui Eli Afi aku Ani. Tapi di sini kowe Pagina. Pira? Sudah nih M3 L3. Adi sesok. Yuk. Yuk lanjut. Jadi belum nemu. Maha. Iya, Mbak. 6 tok berarti Ciro. Iya. Ini kuwi contohnya kalau ada lagi kabarin Iki kan limbah, ini kan ini. 4 limbah. Itu kan bahan radioaktif ya apa? bentuk Limbah radioaktif. soalnya pas nembangkan kuwi jare Atom.
kabin yang memancarkan radiasi berupa Untuk gamin itu tidak sih? Jadinya kayak koyo batu. sinar ya malah. Berarti isinya itu lagi cair, panas. Tapi emang sinar biologi itu emang bahaya. Iya, aku kan ya wis sinare. Terus ini Bahaya kok iso ini. bentuke anu Sinar itu kok iso isinya bentuke iku. Pokoknya kan sinar, berarti kan orang menghasilkan apa ya kata ya. Nanti lalu sambil pakai tong ini. Nanti ki isinya apa? Maka limbah ini bentuknya ini radioaktif. Oh ya. Ya Pak, bentuk limbah radioaktif. Soalnya saya enggak ngerti ini malah. Kayak isotop Kandungan sinar. kan banten sing apa? Iya. Banten ki ya kok iso lemahe. Uap Anune ya iso, apa Iya, apa? lemahe jarene ya Apa gas ya? sing Oh, gas. area tertentu ono nek tertentu. Yuri, Terus itu kok ya handphone? ya oh. Pira? 9 kasih jalan. Iya, iya. Itu gua orang tua. Apa itu gua? Itu stop apa malah? Selanjutnya ada jenis limbah. Jenis limbah itu ada sitotoksik, terus organisme lain, limbah benda tajam, terus APD yang digunakan pada sediaan obat steril, terus ada kemasan sekunder. Selanjutnya yang ajarkan teknik pembuangan limbah. Limbah mungkin dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan terus dalam jika tidak dikelola dengan baik. Nah, limbah ketiga ini harus ditangani dengan tepat, mulai dari pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, dan tahap pengolahan. Jenis limbah ketiga itu dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, bagian bekas. Tapi aku tuh bingung ya, kan kalau anak rumah sakit, akhirnya bakalan kayak suntik. Iya. Terus kok bisa baterai bekas, oli bekas, wadah oli, wadah cat. Catnya hilangan. Kan BNIB ya, anu darah mungkin terus Nih, printer bekas, iya. film production bekas. Oh, Pak Dwi kan. Pak Dwi kan yang ngomong kan Pak Dwi Joko. Pak Joko. Saya kan ngomong kan nak printer oke termasuk. Iya. Iya. Mungkin itu kan pemerintah ya pemerintah Ini semua benar. Bahaya, berbahaya, Iya, betul. berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun. Lah iki nek benar nek printer berat. Bahaya dan beracun. Tarik limbahne. Ini Project jadi bisa sama setotok Nah, itu bekas radioaktif. Pas ono. Ya, lanjut. hasilnya kan memang gitu kan? Iya. Mereka kan berbahaya. Film bekas. Berarti masuk B3 ini. Filmnya itu kertas. Wadah cat bekas iki barang cat apa? Biar kertasnya Pak tak menembak gerhana matahari. Oh, jadi lo, plastik lo. Kan kalau plastik kan pantainya kan beda, enggak pantai kami biasa enggak. Kalau ini siapa? Iki bekas iku ngono. Kan cat kan yang mengandung kimia. Terus limbah. Prinsip pengelolaan limbah B3 di rumah sakit, materi ada identifikasi jenis limbah, terus ada penanganan dan pengangkutan, ada pengelolaan dan pemilahan, terus ada pemilah limbah, penyimpanan sementara. Selamanya penyimpanan bagi juga. Kita bahas satu-satu. Lanjut. Ada yang pertama ada identifikasi jenis limbah B3 itu dilakukan ada tiga cara. Yang pertama dilakukan oleh unit kerja kesehatan lingkungan dengan melibatkan unit penghasil limbah di rumah sakit. Unit penghasil limbah di rumah sakit kan ada farmasi dan lain-lain dia perawat. Terus untuk radioaktif limbah B3 itu diidentifikasi meliputi jenis limbahnya, karakteristik, sumber dan volume yang dihasilkan, cara pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan. Terus, nah setiap perlakuan setiap pelaksanaan itu hasilnya harus didokumentasikan.
kedua ada tahapan penanganan pewajaran yang pembentukan limbah B3 di ruangan sumber. Tahapan penanganan limbah B3 itu dilengkapi dengan SPO atau standar prosedur operasional yang dibacakan berupa kira secara teratur. SPO ini harus disosialisasikan kepada kepala dan staf unit kerja yang terkait dengan limbah B3 di rumah sakit. Khusus untuk limbah B3 tumpahan di lantai atau tempat lain seperti cairan tubuh, kenalan kesehatan berupa citotoksik itu dilakukan menggunakan alat bersih atau yang disebut spill kit atau dengan alat dan metode pembersihan yang memenuhi syarat. Terus spill kit itu harus selalu disiapkan di ruangan sumber dan dilengkapi dengan cara penggunaan dan data keamanan bahan. Nah, terus pengolahan limbah B3 sebelum dibawa ke TPS itu harus ditempatkan di tempat khusus yang kuat, anti karat, kedap air, terus terbuat dari bahan mudah dibersihkan, terus dilengkapi penutup, terus tentunya dilengkapi dengan simbol B3 dan ditempatkan jauh dari jangkauan orang umum. Nah, setelah dari ruangan sumber itu diserahkan ke petugas limbah B3 dibawa ke TPS. Limbah B3 dilengkapi dengan berita acara. Berita acaranya berisi minimal hari dan tanggal penyerahan, asal limbah, jenis limbah, bentuk limbah, volume, cara pengolahan dan pengemasannya. Selanjutnya adalah pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS. Harus menggunakan kereta api khusus yang memiliki Jalur khusus. Kalau diangkut mau pakai jalur khusus. kereta api khusus dan menggunakan jalur khusus yang jauh dari keramaian. Kualifikasinya yaitu harus ada air, dibersihkan, dilengkapi bentuk, tanda, pembaca. Yang terakhir itu ada pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS. Ini dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan limbah B3. Dan petugas harus menggunakan pakaian dan alat pelindung diri yang memadai. Pak, TPS sih gue kayak ruang biasa. Nah, kalau di rumah sakit itu ruangan biasa itu jalurnya itu khusus, nggak terlalu lalang. Saya kayak pernah kita ditampilin siapa ya? Dia dorong-dorong sama Mungkin kayak ke ruangan kan. kayak ruangan masjid. Kan sebelum diangkut ke biasanya kan kayak rumah sakit itu kerjasama toh sama pihak sanitasi ruang. Nah itu pas diangkut gue kayak kenang TPS sih sak apa nih sak dorongannya apa? Kayaknya ada itu nggak sih? Terus dorongannya kok kan dibersihkan sama disterilkan di luar perwakilannya. Kira kan pas ke rumah mas Siro TPS kan. Kok nang dalamnya kayak anak yang kayak pas Freezer. kan yang biasanya Frozen food. heeh. Limbah. Nggak apa nggak sisa obat. Apa limbah jaringan tubuh ya? Emang gigi jaringan tubuh. Lagi ya tuh. Pukis mas ini banyak kan Gigi. Iya, masa kamu kan dari bedah-bedah ngono. Orang bersih luka. Apa kue kalau pas kena kita Lah iya. Lah, iku mau apa deh dari iku? Ya kan itu juga kan Infeksius. Ini kan tinggal bakal nggak sih tinggal dia juga diserahkan yang bekas khusus rumah sakit neng dibakar ya neng insert dan subuh di atas lagi sambil nunggu ini diambil. Jadi tahapan selanjutnya itu ada pengulangan pemilahan limbah B3. Itu tentunya harus dilakukan sesuai dengan SOP dan pengetahuan secara berkala dan berkesinambungan. Nah, pengulangan limbah B3 di rumah sakit itu ini digunakan untuk
tajam lo infeksius. Anak-anak. Infeksius itu kayak di sarang kalau kapas terus kembali buka selang infus itu apes karena cepat pertumbuhan padu makanya disimpan ke freezer. Nah lanjut. Terus pengelolaan limbah B3 itu di rumah sakit dilakukan dengan cara pertama menghindari penggunaan material organik B3 apabila tidak dapat pilihan lain. Jadi kalau ada pilihan lain ya pakai yang aman limbah B3. Terus yang kedua melakukan tata kelola yang baik kepada setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau pencemaran terhadap lingkungan. Yang ketiga itu tata kelola yang baik dan pengadaan bahan kimia farmasi. Biar nggak jadi penumpukan dan nggak biasa pakai prinsip FIFO dan FIFO. First in, first out. Artinya barang yang pertama masuk yang keluar dan keluar. dan FIFO FIFO First expired, first out. Barang yang terindikasi dalam proses dikeluarkan terdedah dahulunya. Yang ketiga itu selalu melakukan pencegahan dan perawatan secara berkala pada apes sesuai jadwal. Yang keempat, penggunaan TPS di rumah sakit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi TPS itu ada aturan-aturan khususnya yang dibuat dalam undang-undang. Terus yang kelima, pemilahan limbah B3 di rumah sakit. Ada dua. Yang pertama, memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok atau karakteristik dari limbah B3. Yang kedua, mewadahi limbah B3 sesuai kelompok limbah B3. Wadah limbah B3 dilengkapi dengan palet. Apa itu? paletnya nggak melukis ya saya wadah tintannya Lanjut. Lanjut yang Kelima, pemilihan wadah ya pemilahan limbah B3 di rumah sakit. itu udah Udah kan? keenam itu ada penyimpanan sementara dilakukan sesuai dengan SPO atau SOP. Terus kalau di rumah sakit itu ditempatkan di TPS biasanya di bagian belakang rumah sakit. Terus sebelum dilakukan pengangkutan, pengolahan atau pendinginan. Terus penyimpanan B3 itu menggunakan wadah limbah B3 dengan desain ya sesuai dengan karakteristik limbah B3 dan itu setiap wadah itu ada warna dan simbolnya. Ada yang tahu merah Untuk limbah apa? jauhi anonimus atau patologis citotoksik coklat, kardus, Farmasi, sekunder. terus ada pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan. Simbol pada kemasan radioaktif, infeksius, sitotoksik, dan toksik. Yang ketujuh, namanya penyimpanan limbah B3 berjenis limbah dan karakterisasi infeksius, benda tajam atau patologis dilakukan seperti pengangkutan limbah B3 pada umumnya. Pengelolaan penimbunan limbah B3 harus memenuhi ketentuan. Pertama, Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0 derajat Celcius. Yang kedua, selama 90 hari waktu sampai 90 hari. Terus kedua itu ada infeksi patologis benda tajam disimpan di TPS suhu 3 sampai 8 derajat Celcius sampai waktu 7 hari. limbah B3 bahan kimia kadaluarsa atau susah kemasan atau aktif, farmasi antibiootik atau produk medis yang mengandung logam itu penyimpanannya dengan ketentuan paling lama 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg. Lebih dari yang harus lebih dari ini 90 hari kalau yang kurang dari itu 180 hari. Lanjut ya. Penanganan limbah sediaan dan steril itu yang pertama stereostatik dan responsibilitas hazard lain itu sesuai dengan penanganan limbah B3. Pertama ada pembuangan sisa obat sesuai dengan SOP. Terus yang kedua ada sisa obat dari itu dipindahkan ke siling terus wadah
Wadah tertutup dan kuat, berwarna ungu, personal kualifikasi sesuai dengan prosedur, terus APD minimal masker dan spoon, terus label, terus dibakar di insinerator lebih dari 1000 derajat Celcius. Menggunakan APD itu APD yang tangan yang jumlah dengan air dan sabun, terus dokumentasi. Yang kedua, di bagian tajam itu harus sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Terus yang ketiga, APD sarung tangan yang digunakan untuk dalam pasien itu ditempatkan di wadah yang terpisah. Yang keempat, itu kemasan sekunder harus atau sama warna coklat itu sesuai dengan standar pengolahan limbah farmasi. Jadi untuk simbol radioaktif kayak gini ya, simbol radioaktif. Radioaktif yang kayak kipas kayak kipas itu ada infeksius umbrella Infeksius apa sih? ini tuh radio teknik membedakan obat dari infeksius laba-laba infeksius kayak jaring laba-laba kayak laba-laba. iya situ Lah sing anu sing terkorak silang. bahaya Beracun tak. silang gua tuh bahaya beracun nek sak motor kuwi terus Terus nek gambar ini ini apa itu jangan bakar yang mana mudah meledak tadi udah 47 tahun apa nih mau selain ini nek korosif ya korosif iya besok bareng-bareng lagi aja dadah guys dadah apa ditambahin lihat video lagi penanganan limbah lihat video ya boleh Tunggu, nggak jadi. penanganan limbah dulu pakai terus lagu YouTube iki pemain sama pemain sama enggak itu kan punya aku yo bukannya siapa Aku kokoro. enggak ada Nggak bisa. ada guys Guru ini juga. anggap cacingan ku apa ya iki aku ora ndelok sumpah aku tuh masuk nyamuk meneh orang sedih kok
Penanganan Jadi jam 15 menit. Workshop minggu ya yang sama yang lagi. Iya. Iya. Iya betul. Dia bagaimana? Tapi bahasa elektronik limbahnya emang tuh bahasa ya mas. Oh, malah kenapa itu? Tapi kita masuk limbah dulu. Kan kita nggak istirahat bisa baterai. Tapi kita masuk elektronik. Dari kamu. Laptop, komputer. Jadi lemah kan ini. Sudah direkayasa dan dioperasikan sesuai standar. Landfill atau olah limbah padat yang dibuat berkapasitas yang bisa tampung hingga 70% saja dari luas wilayah. Jadi kalau sudah overload, perusahaan harus mencari lokasi baru lagi. Meski bisa di tanah limbah, tujuannya hanya untuk tujuan saja ya. Jadi nggak boleh tanah limbah yang bisa dikonsumsi. Soalnya walaupun dimanapun, dia berasal dari limbah berbahaya. Kita masih punya tanggung jawab selama 30 tahun sejak TPL tertutup. Sebelum diolah, sampah elektronik harus dipilah berdasarkan jenisnya, lalu dibongkar sampai komponen terkecil seperti CPU ini, mulai dari case, CD, kabel, hingga bautnya masing-masing dipisahkan. Selanjutnya baru menentukan teknik penanganan dan proses pengolahan yang tepat. Semua komponen diolah secara terpisah. Ada sebagian komponen yang masih bisa didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali. Plastiknya dijahit plastiknya. Sementara sebagian komponen yang Dijahit tidak bisa plastik importnya. lanjut deh, pengolahan sampah
Ini mati kan? Nah, ya ini foto. Maka bersihkan limbah padat. Selanjutnya, simpan pada tempat penimbunan akhir atau landfill. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Hingga landfill dapat ditanami pembangunan. Jadi 15 sampai 20 tahun itu nggak bisa ditanam tanaman. Nanti baru ada. Sekarang kita coba dengan mesin baru bikinan profesor ya. Memangnya bisa kok bukan elektronifikasinya dibawa lagi. Cukup difusi Pak Profesor. Ingat elektronik. Kayaknya kurang digital. Iya. Ini mobil mana? Apa lagu warna itu apa lagu yang ini ya? Lagu yang ini. Agar keselamatan lingkungan dan kesehatan makhluk hidup dapat terjaga. Limbah B3 tidak boleh dibuang sembarangan. Coba kapal. Harus dengan cara yang benar. Ada beberapa metode pengolahan limbah B3. Pengolahan dengan cara kimia dan fisik secara umum dilakukan melalui stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi dengan menambahkan pada limbah untuk meminimalkan kecepatan perpindahan limbah dan mengurangi toksisitas limbah. Melalui proses ini, seluruh atau sebagian kontaminan terikat dengan penampungan media, terikat atau Geser ini jauhnya. Dadah. Nah, selain stabilisasi limbah B3 dapat diolah